langsung aja Pak ya. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kemarin. Jadi kelompok 1 terdiri dari 6 anggota. Ada Pak Toto, ada Nugroho, saya sendiri, ada Olin, Adam, Aji, dan Pak Frederick. Di sini kelompok 1 mengambil proyek instalasi hidran. Mungkin pertama saya jelaskan terkait pengertian hidran. Hidran adalah sebuah sistem pemasok air yang berfungsi untuk proteksi kebakaran. Fire hydrant digunakan jika kebakaran berskala besar sudah tidak bisa dipadamkan lagi oleh aparat. Berikutnya, kenapa dilakukan penambahan instalasi hidran? Penjelasan di sini adalah karena pada saat ada inspeksi ke perusahaan tersebut, ternyata belum ada instalasi untuk pemadam kebakaran dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka diwajibkan melakukan penambahan instalasi hidran. Berikutnya, dasar hukum terkait instalasi hidran. Jadi di sini kita ambil 2 landasan hukum. Pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kedua ada Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Berikutnya ada tahapan-tahapan pekerjaan untuk proyek yang kami ambil. Pertama ada persiapan, kedua pekerjaan galian tanah, ketiga pekerjaan sipil, terakhir ada trial dan error Sorry, ya. ini nggak jalan ya? Ini ya PowerPoint-nya ya? Iya, Oh, PowerPoint-nya nggak jalan Bang Nuk, ya. Oke. Dari awal, Bang. Ini sekarang jalan, Pak? Full screen. Oke, di full screen aja, Mas. Udah, ya, silakan. Tadi udah saya full screen nggak jalan, Pak ya? Oh, ya sudah. Screen nggak full ya nggak apa-apa. Ini udah, Bang Nur, ya. Sekarang sudah kelihatan, Pak? Teman-teman semua? Oke, sip. Tadi pertama ada ini ya, instalasi hidran, cover pertama, kedua pengertian hidran, kedua kenapa dilakukan penambahan tadi sudah saya jelaskan, keempat dasar hukum, terakhir tahapan-tahapan pekerjaan Pak ya. Tahapan-tahapan pekerjaan tadi sudah saya jelaskan, pertama ada persiapan, kedua pekerjaan galian tanah, ketiga pekerjaan sipil, dan keempat trial. Di sini saya jelaskan untuk persiapan, breakdown-nya ada survei dan perancangan. Pertama, keduanya mobilisasi dan demobilisasi. Ketiga ada rambu-rambu pengaman galian. Mungkin bisa dibilang lebih ke minta izin kali ya, minta izin ke orang-orang yang di sekitar situ. Kedua, pekerjaan galian tanah. Di sini meliputi galian tanah manual, boring horizontal manual 8 inch, terus pasir uruk, urukan tanah kembali dan perapihan, penambahan tanah, bongkar pasang paving block, perapihan dan perbaikan Kenston, pengadaan paving block. Berikutnya pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil di sini ada bobokan dinding saluran dan perapihan. Kedua ada pemotongan pipa HDPE dan last flank diameter 6 inch. Ketiga ada install box BF new 1 meter kali 1 meter. Di sini tertampil foto pengelasan last flank pipa HDPE. Jadi terlampir fotonya di sebelah kanan. Terus berikutnya ada trial atau testing. Di sini trialnya adalah hydrotest. Alatnya bisa dilihat di foto sebelah kanan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih sudah selesai dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kinerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, bisa di stop screen-nya. Oke, kelompok 1 bagus ya. Sudah mengerjakan tugas, lalu juga sudah mempresentasikan. Namun ini sudah sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain terkait fire hydrant ya, pemasangan fire hydrant. Namun perlu diketahui teman-teman, dalam suatu proyek ini harus ada detailnya. Detail di sini dalam artian proyek ini nanti untuk area kawasan skala industri atau skala pabrik gitu. Karena nanti kaitannya dengan
RAB yang akan kalian buat. Di mana RAB itu nanti akan menjelaskan bahwa fire hydrant tersebut nantinya akan ada di bawah tanah atau akan ada di atas tanah. Kalau ada di atas tanah, nanti kaitannya dengan pembuatan klem, pembuatan dudukan klem, itu kan juga ada tuh ya di situ ya. Nah, lalu nanti itu harus dijelaskan juga gitu. Jadi memberikan gambaran yang lebih kepada teman-teman. Seperti itu masukannya tadi. Terus trial atau sistem trial ini bagus ya, itu bisa diuji coba, namun perlu dikasih keterangan berapa bar yang harus dicapai dan lain sebagainya seperti itu. Karena nanti kaitannya dengan jenis pipanya gitu. Pipa A dia mampu sekian bar tekanan, pipa B dia mampu sekian bar tekanan. Nanti makanya sampai muncul kenapa harus pakai galvanis, kenapa kok nggak pakai PVC, karena kaitannya dengan tekanan. Nah, di project tersebut, di PowerPoint tersebut, itu kalian buat sedetail mungkin, karena kan kalian ini satu kelompok ya, satu kelompok, nanti itu dibuat sedetail mungkin. Yang kurang-kurang tadi tambah-tambahkan. Ini tidak hanya berlaku untuk kelompok satu saja, namun untuk semua kelompok di-upgrade gitu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Baik, Pak. Bisa, Pak Dodit. Bisa, Pak. Itu nanti untuk masing-masing. Jadi harapan saya teman-teman di sini itu sampai detail. Kalau misalkan kita mau membuat fire hydrant itu sampai ada valve-nya itu pakai berapa inch, mereknya apa, itu boleh. Itu kan tinggal teman-teman searching aja, browsing, searching, finding gitu ya, nanti ketemu gitu. Oh, Maaf Pak Dodit. Pak Dodit. Ya, boleh, silakan. Iya Pak, jadi kemarin kan tugas dari Pak Dodit itu menjelaskan tentang ini ya Pak, mencari RAB dan menjelaskan gambarannya gitu Pak. Ya. Nah, kebetulan kan kami sebenarnya udah dapat gitu Pak RAB-nya gitu, udah dapat. Nah, kita itu menjelaskan tentang gambaran proyek ini aja. Nah, terus ada beberapa yang dari RAB itu menurut saya ada kekurangan gitu, kayak misal persiapannya gitu. Itu tidak dijelaskan detail di RAB. Nah, itu kami itu hanya menjelaskan yang ada di RAB aja, atau kita bisa tambahin gitu Pak. Ya. Yang RAB yang kita dapat gitu Pak. Ya. Dari RAB yang kalian dapat itu boleh ditambahkan dan sangat baik sekali jika ditambahkan gitu. Oh, baik. Jadi Pak. misalkan gini, misalkan kelompoknya ini ketemu ini proyek yang sudah berjalan, tapi kalian bisa mengkritisi itu. Misalkan proyek yang sudah berjalan, RAB-nya menggunakan warna hitam, terus ini berdasarkan diskusi dengan teman-teman, ini perlu nih kita tambahkan terkait apa namanya pekerjaan persiapan, safety, itu dikasih tulisan berwarna biru atau merah untuk membedakan saja, itu boleh-boleh sekali, itu sangat bagus sekali malahan. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Dodit, halo. Ya, silakan Mas Pak Toto. Kita kan sebenarnya kemarin mau bikin detail gitu Pak ya. Cuman dari awal Pak Dodit, yang penting kita ada gambarannya dulu untuk apa-apa poin-poinnya yang mau ini dikerjakan seperti itu Pak. Makanya kemarin pemikiran kita, kita cari yang penting kita tahu RAB, terus apa aja yang mau dipersiapkan, terus langkah-langkahnya apa, kita jadi intinya aja Pak, belum dibedah bener Pak kemarin Pak itu. Makanya kemarin kan pemikirannya begitu. Iya, nggak apa-apa. Memang untuk minggu ini tarafnya sampai sana. Nanti di minggu depan ini saya buka lagi pengumpulan tugasnya yang otomatis sudah di-upgrade, tidak seperti yang kemarin. Nah, makanya nanti untuk kelompok yang sudah presentasi, ya ada poin plusnya. Nanti minggu depan kelompok berikutnya saya akan lihat progresnya. Artinya perbaikan untuk kelompok satu ini bukan hanya untuk kelompok satu, namun untuk semua kelompok seperti itu ya. Ya, siap Pak, siap. Oke, Pak Buko gimana? Ada raise hand tadi? Tambahan boleh Pak Dodit? Ya, boleh Pak Frederick gimana? Ya.
Oh, sorry, commute. Sorry Pak, yang disampaikan Pak Toto sama Bang Adam kan ini kita berkala kan Pak ya. Nanti sampai ujian tengah semester dan seterusnya kita akan mempresentasikan ini kan Pak ya. Iya, betul. Lalu yang berikut, yang tadi Pak Dudi sampaikan betul, ini di salah satu kawasan industri yang akan kawasan menyiapkan untuk tenan Pak, yang akan dipakai. Jadi sementara itu Pak yang saya sampaikan untuk itu Pak, yang Hidran ini Pak. Nanti, terima kasih Pak. Nanti ini apa namanya di PowerPoint-nya dijelaskan saja gitu. Ditambahkan saja kan tadi belum dijelaskan itu ya. Ini dari kawasan untuk tenan kan belum dijelaskan. Jadi nanti poin tambahannya nih untuk kelompok 1 dan untuk kelompok yang lain yang menyimak boleh diimprove juga. Yang pertama tambahannya itu peta lokasinya ditambahkan. Peta lokasinya. Lalu yang kedua selain peta lokasi batasan-batasan proyek. Batasan proyek ya. Lalu itu tadi ya, di mana dan juga tadi kan itu belum jelas tuh mau di atas tanah atau di bawah tanah lokasinya. Biasanya kalau dari kawasan sih di bawah tanah gitu ya. Terus kan tadi ada jenis hidran ya, jenis hidran ada yang one way atau two way. Itu kenapa kenapa dasar pemilihannya itu kenapa, dan juga radius hidran itu minimum berapa meter ada di area-area tersebut, itu juga perlu disampaikan. Atau punya pertimbangan khusus, oh ini kalau misalkan di perempatan seperti ini harus dikasih hidran karena yang lain tidak terjangkau, atau di perempatan ini harus dikasih hidran karena ini bisa dipakai untuk beberapa area seperti itu. Sangat boleh sekali gitu. Itu detail-detail seperti itu nanti yang harus kalian tekankan, karena dari sana berarti kalian menguasai betul apa yang akan kalian kerjakan seperti itu. Baik Pak, siap. Oke, nanti diskusi lagi aja, lebih seru lagi kok. Ini kita sambil berjalan ya. Jadi itu tadi intermezzonya terkait jenis proyeknya. Jadi poin kita itu nanti ada jenis proyek, kita buat RAB sampai ke kurva S tadi. Tapi tahap sekarang kita ke jenis proyeknya. Jenis proyeknya didetailkan dulu, teman-teman. Semakin detail semakin baik. Kan tadi kuncinya RAB itu semakin detail semakin baik. Dan juga terkait RAB ini tadi seperti Adam sampaikan ya, kalau kalian menemukan RAB ya ditambahkan saja, diimprove baiknya seperti apa itu engineer yang tahu. Nanti saya mengomentari saja. Ini sebaiknya baik, tambahkan, ini dikurangi, itu kan bisa buat pembelajaran juga untuk teman-teman. Lalu juga terkait PowerPoint pembahasan itu, teman-teman ini kan teman-teman di jurusan teknik ya, dibiasakan memiliki mindset dan pola pikir itu yang sistematis. Jadi runut. Tadi sudah bagus ya kelompok 1 itu dijelaskan dulu definisinya dan lain sebagainya. Oleh karenanya nanti mungkin di atas itu dikasih gambaran dulu, oh proyek ini tuh lokasinya di sini. Walaupun nggak detail nggak apa-apa, tapi gambaran secara kasar gitu ya. Misalkan pakai Google Map atau Google Earth gitu diambil, terus dibuat mapnya, atau mau dibuat pakai perpetaan, atau mau dibuat pakai AutoCAD, itu silahkan saja gitu. Intinya di tugas ini kita buat seru-seruan lah. Kalau kalian menyukai tugasnya kan otomatis nanti lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Siap Pak, siap. Saya rasa untuk presentasi dan kemajuan untuk tugas cukup. Kita masuk ke sesi berikutnya. Ada pertanyaan mungkin atau masukan untuk yang presentasi tadi? Nggak, mau nanya aja Pak, kalau proyeknya masih berjalan boleh ya Pak? Boleh. Kan ini kita sebetulnya tuh menghayal ya. Cuman hayalan kita itu mendekati real, logis gitu. Contoh proyek yang berjalan apa Mas Rifki? Pintu air Pak, saya buat pintu air. Nah ya pintu air nggak apa-apa. Kan itu pintu air sudah ada gambarnya, apalagi jelas kan. Ya. Apa saja yang harus disiapkan dan lain sebagainya kan sudah jelas, itu bisa seperti itu. Ya, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut ke materi kita yang minggu lalu. Jadi minggu lalu saya sempat share
share video ya ke teman-teman ya terkait kurva S ya. Bagaimana pembuatan kurva S. Dari video itu ada pertanyaan teman-teman? Sudah melihat semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silahkan yang ada pertanyaan angkat tangan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya yang tanya. Pak Dodit, itu kan pembuatan kurva S itu kan kalau dilihat dari video itu kan melalui Excel gitu ya, Pak. Betul. Maksudnya kayak perhitungan itu berarti presentasi itu perhitungannya berarti per ini ya, Pak, per item. Misal penggalian nih berapa persen dari total 100% pekerjaan penuh gitu, Pak ya. Oke. Itu kan detailnya, maksud saya apa harus sedetail itu gitu, Pak, atau gimana? Iya. Jadi oke, saya jawab pertanyaan dulu ya. Sedetail itu, iya, sedetail itu. Karena di kurva S itu nanti kita harus bisa memprediksi kira-kira galian tersebut harus dilaksanakan berapa meter dulu, baru nanti lanjut dengan pekerjaan yang lain, lalu nanti lanjut lagi dengan galian lagi, seperti itu harus sedetail itu. Jadi si perencana itu benar-benar menguasai apa yang akan dia kerjakan, seperti itu Mas Adam. Baik, Pak, baik. Oke, Fauzan, silakan gimana? Baik, terima kasih Pak Dodit untuk kesempatannya, Pak. Selamat malam. Saya mau tanya terkait dengan video kemarin, Pak Dodit. Ya. Kemarin itu ada kurva S yang perencanaan juga ya, Pak Dodit ya. Nah, nanti untuk kita ke depannya nanti tugasnya itu apakah di goals-nya itu nanti untuk kurva S-nya juga perlu dilampirkan juga atau perlu digambarkan juga kurva S perencanaan dan pada saat kondisi sebenarnya atau cukup pada saat kondisi sebenarnya saja, Pak, untuk kurva S-nya? Oh iya. Jadi, ini kita bicara sedikit mundur ya. Jadi teman-teman, ketika nanti kalian itu misalkan sudah menang tender gitu ya, kan kemarin tahapan project itu dari informasi terkait pekerjaan, masukin penawaran, tender ya, masukin penawaran, lalu nanti ada proses negosiasi dan juga klarifikasi. Setelah proses negosiasi dan klarifikasi itu biasanya kontraktor diminta oleh owner, coba dong kita butuh butuh time schedule yang kalian buat untuk pekerjaan ini gitu. Ntar dikasih waktu misalkan. Nah, time schedule itu ntar dibuat tuh besar gitu. Misalkan proyeknya gede gitu ya, itemnya banyak, itu dibuat time schedule-nya. Nah, time schedule itu nanti yang akan dipegang oleh owner dan juga dipegang oleh kontraktor. Nah, dari time schedule itu yang dijadikan acuan nanti. Progres pekerjaan kita itu lebih cepat atau lebih lambat. Makanya kurva S rencana itu wajib ada sebelum pekerjaan itu berjalan. Nah, untuk kurva S realisasi itu akan diinputkan bertahap sesuai dengan progres pekerjaan tersebut gitu. Itu nanti kita bahas juga. Jadi setiap waktu dalam periode tertentu harus melaporkan progres kurva S juga ya Pak Dodit ya? Nggak cuma akhir aja ya Pak ya? Betul. Setiap minggu idealnya. Makanya ada laporan mingguan seperti itu. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Dodit. Oke. Minggu depan target kita, harapan saya untuk setiap kelompok untuk presentasinya harap di update yang pertama. Yang kedua, untuk kelompok yang presentasi untuk minggu depan itu sudah memunculkan draft RAB-nya. Jadi kalau yang semakin akhir semakin komplit gitu ya, wajar. Tapi semua nanti juga akan merasakan itu. Namun secara bertahap kita akan lanjut gitu. Jadi untuk minggu depan PowerPoint di-upgrade dan juga ada progres RAB-nya ya, draft RAB-nya. Seperti itu. Nah, ini saya mau masuk ke contoh soal. Bukan contoh soal sih, contoh project ya. Projectnya masih yang kemarin aja, biar kita nggak kemana-mana.
Oke, kita pakai Excel aja lebih enak ya. Nah, kelihatan teman-teman ini screen saya? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Oke. Jadi minggu depan teman-teman sudah membuat draft untuk ini ya, untuk draft untuk RAB-nya itu ekspresi teman-teman kuncinya satu, semakin detail itu semakin baik. Makanya nanti minggu depan untuk draft RAB-nya perlu saya sedikit review, sama seperti PowerPoint tadi kan ada masukan-masukan, kekurangannya apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu di sini kita mau mencoba bagaimana mentransformasi harga ini ke dalam bentuk volume. Coba kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana mentransformasi ke dalam bentuk bobot? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Berubah dari harga ke bobot. Kalau lihat dari yang kemarin video itu udah ada ya? Ada Pak. Ya, gimana? Ada yang tahu? Ya Pak. Siapa yang Dari boleh. Harga tiap satuan pekerjaan dibagi dengan harga total. Coba angkat tangan ya yang mau jawab ya. Ya, Fauzan gimana Zan? Ya baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Jadi kalau menurut saya dari video kemarin itu dari yang ditanya Pak, nominal yang ditanyanya, kemudian diper jumlah totalnya berapa dikali 100%. Per jumlah total, berarti ini dibagi yang paling bawah dikali 100%. Iya. Coba ya. Ini ya. Kalau kalian lihat seperti ini saya mereview yang kemarin ya. Cuman ini kita rubah formatnya sedikit. Ini yang seperti ini bisa kita hapus. Karena ini nggak kepake nanti ya. Ya, ini juga bisa kita hapus. Ini jumlah total ini bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus. Lalu kita jumlah total dari atas sama sih harusnya. Oke, ini kita sum. Nilai kontraknya 336. Nah, di sini bobot berarti sama dengan, ya perhatikan baik-baik ya, ini dibagi jumlah total gitu ya, dikali 100. Oke. Jadi untuk bobot pekerjaan dokumentasi ABD ya, as-built drawing dan dokumentasi itu 0,4%. Nah ini perlu kita kasih tanda dolar.
supaya dia kunci di bawah itu. Jadi ini tinggal kita tarik deh ke bawah. Nah, seperti itu. Ini yang 00 kita rapikan, kita buang-buang dulu. Lihat. 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 Itu yang mikrofonnya bocor bisa dimatikan dulu mungkin. Oke. Nah, ini nilai bobot di sini kalau kita jumlah ini harus 100%. Nah, ini harus 100. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Sampai sini harus 100%. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pembagian bobotnya sudah betul. Ini cara penentuan bobot. Jadi kita mentransformasi dari bentuk harga ke dalam bentuk bobot. Gitu. Ini satuannya apa? Satuannya persen. Nah, seperti itu. Di sini pekerjaan apa nanti yang paling, ini kita sampai bobot ya. Nanti kita tentukan bagaimana membreakdown dan lain sebagainya. Nah, ini pekerjaan yang bobotnya paling tinggi itu ternyata ada di, ini, 24% ini pekerjaan pipa SDN41 diameter 315 mm wafin. Nah, ini bobotnya sekitar 24%. Ini bisa kita perkecil angkanya menjadi mana ini ya? Sorry. Oke, 3 angka di belakang koma seperti ini. Nanti ini bobot pekerjaan yang akan dikerjakan seperti itu. Oke, sampai sini untuk penentuan bobot. Ada pertanyaan teman-teman? Mudah kan ya? Dari saya belum ada, Pak Rudit. Oke. Nah, idealnya berapa angka di belakang koma, Pak? Ini ya, Pak. Nanti pakai 3 angka saja di belakang koma. 3 angka di belakang koma nggak ada masalah. Kenapa teman-teman saya minta untuk membuat PowerPoint-nya supaya nanti harapan saya sih di ending itu ada kayak laporan ya, laporan pekerjaan gitu. Ada jenis proyeknya, detail, ada RAB-nya, breakdown-nya dan lain sebagainya sehingga nanti bisa dibukukan gitu satu buku gitu. Satu laporan lah, nggak satu buku, satu laporan. Karena proyek seperti ini juga endingnya nanti kita harus buat laporan dalam satu itu. Nanti ada laporan mingguan, ada laporan harian, nanti kita bahas itu. Yang penting sekarang bertahap kita bahas terkait bobot. Gitu. Nah, di sini teman-teman tadi yang seperti saya bilang, ini semakin detail teman-teman membreakdown ini akan semakin baik. Tadi kan kalau misalkan kelompok 1 terkait fire hydrant itu didetailkan. Ada aksesoris apa saja yang digunakan. Kan seperti ini ada water meter, check valve, male adapter, clamp saddle, box valve, pipa PVC 1 in, beton dudukan water meter, dan lain sebagainya. Itu perlu didetailkan. Pak, kita kan nggak tahu Pak kayak gituan gimana Pak. Nah, itulah tugasnya teman-teman browsing dan juga searching. Pekerjaan fire hydrant itu butuh aksesoris apa saja sih gitu. Nah, itu perlu ditampilkan seperti itu. Karena nanti nilai kalian itu diambil dari tugas kelompok ini, tugas berkelompok ini. Oke, saya rasa itu sih untuk hari ini penentuan bobot. Saya nggak mau terlalu banyak dulu. Nanti setelah penentuan bobot kita bertahap gitu ya. Jadi target untuk minggu depan sekalian saya tulis di e-kampus teman-teman. Kita ini pertemuan ke-5 ya. Betul Pak. Pertemuan ke-5 saya perlu tulis di mana ya? Di sini ya untuk tugas.
Ini sampai dengan minggu depan itu tanggal berapa? Hari Senin ya, hari Senin. Perhatikan waktunya. Ini update Pak tugas. Dodit, Ya, mohon maaf Pak. Oh ini Pak, tadi ya. Pak Joko kan info Pak. Ya. Harusnya kan di jam pertama Pak Joko Pak ya? Halo Pak? Ya, lalu bagaimana cuman, Pak? Ini Pak, kayaknya Pak Joko kalau mulai jam 6 itu berkendala Pak. Nggak bisa ini Pak. Boleh tukeran sama saya kalau ini? Ya, makanya tadi kan dia minta coba koordinasi teman-teman, kalau bisa kita ganti waktu, kalau enggak gimana biar nggak ketinggalan Pak. Soalnya tadi sih kendalanya beliaunya terkait waktunya, dia kayaknya nggak dapet Pak. Soalnya pulang kerja juga malam katanya, jadi mungkin kita nggak bisa on time jam 6 atau jam 7 Pak. Makanya tadi saya bilang juga kalau emang ganti hari ya di Senin, saya bilang itu. Cuman kalau emang mau tuker jam sama Pak Dodit, mungkin Pak Joko silahkan koordinasi ke Pak Dodit, saya bilang gitu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nanti via ketua kelas juga nggak apa-apa kok menyampaikan ke Pak Joko, nggak apa-apa Pak. Pak Dodit bisa tukeran, jadi minggu depan kita set mulai jam 18 gitu. Iya Pak, tadi soalnya beliaunya juga waktunya, soalnya pulang karena Kerawang, karena dari Deltamas pulang ke Kerawang itu waktunya nggak dapet, mepet-mepet terus. Ya. Mungkin nanti bisa ini Pak Dodit koordinasi ke Pak Joko Pak, biar enak Pak. Boleh, nanti saya sampaikan ke Pak Joko. Soalnya tadi saya bilang kalau emang Pak Dodit mungkin hari ini nggak bisa tukeran, kalau kelas F1 mah free-nya hari Senin Pak, saya bilang itu. Kalau Senin kita kan kosong, saya bilang itu. Ya nanti boleh, dia. Saya nggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa. Ya, apa namanya, rubah ini bisa nggak apa-apa. Ya tadi saya sampaikan ke Pak Joko biar koordinasi Pak Dodit, saya bilang itu. Ya, nggak apa-apa Pak Toto. Terima kasih. Siapa? Ini pembahasan tentang PPT tugas draft pertama dan juga tentuan bobot. Oh iya. Di minggu depan kita akan membahas tentang ini ya, update tugas PPT, kelompok lain, dan juga terkait detail split bobot tiap minggunya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman selain itu tadi? Pak Dodit mau tanya Pak? Ya, silakan. Untuk pembuatan breakdown harga itu umumnya dilakukan setelah ada gambar rancangan atau sebelum ada rancangan Pak ya? Nah, kalau udah ada rancangan kan bisa lebih detail tuh Pak ya, kayak tadi ya. Ya, breakdown itu harus sudah ada gambar. Berarti udah ada rancangan dulu Pak ya? Udah ada rancangan dulu. Nah, rancangan di sini untuk tugas teman-teman, kalau misalkan ada gambar detailnya AutoCAD gitu bagus itu ya, bisa memberikan gambar. Namun kalau nggak ada, ya boleh kalian pakai PowerPoint aja. Oh, gambar pemasangan hidran itu seperti ini loh. Kamu mau mengambil yang di bawah tanah atau yang di atas tanah, itu dikasih gambarnya. Oh, di atas tanah. Berarti kalau di atas tanah tuh butuh ini gitu. Berarti kalau gitu, berarti tendernya udah fix di kita Pak ya? Jadi kita bisa lakuin rancangan gitu? Iya. Udah dapat dulu ya? Iya, itu udah harus kalian cari detailnya. Kalau misalkan punya gambar detail bagus, tapi kalau nggak ada gambar detail, kamu searching aja. Misalkan gambar untuk pemasangan pengelasan pipa, misalkan pengelasannya menggunakan pelas argon, misalkan seperti itu, ya dikasih gambaran loh pengerjaan itu seperti ini gitu. Ada proses crossing tadi kan, karena Pak Fredrik bilang itu buat di kawasan ya.
ada proses crossing jalan. Ini menggunakan HDD atau menggunakan manual untuk crossingnya. Sampai sedetail itu teman-teman memikirkan apa yang harus kalian kerjakan gitu. Karena nanti untuk jenis pekerjaan ini kalian bisa bertukar informasi nih ketika presentasi. Oh, ternyata pekerjaan hidran itu memerlukan crossing jalan loh untuk penyeberangan pipanya. Nah, seperti itu harapan saya. Tadi ada yang membahas tentang pintu air. Oh, pintu air itu pakai campuran beton K berapa untuk pintu air. Nah, seperti itu. Jadi informasinya akan saling tertukar. Gitu. Oke, baik Pak Dodit, terima kasih. Mungkin itu ya. Izin bertanya lagi, Pak, boleh? Ya, boleh. Silakan. Berarti untuk perkuliahan ini minggu depan di jam 6, Pak. Nanti saya koordinasi dengan Pak Joko dulu ya, nanti teman-teman bisa, kalau saya lupa menginformasikan, kalian nanti boleh menanyakan ke saya. Kalau yang ada kuliah lain itu bagaimana ya, Pak? Dengan Pak Aris. Nah, itu dia Pak